Kembali lagi nih, pagi hari ini kita boleh sama-sama ya berkumpul, beribadah kepada Tuhan kita. Yuk, sama-sama kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh datang Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau boleh memimpin ibadah sekolah minggu kami ini dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, yuk sekarang kita bangkit berdiri ya. Lo semua ajak kalian nyanyi dalam nama Yesus ada kemenangan. Lo tahu ya, kita punya Tuhan yang hebat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Boleh duduk lagi. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama mau duduk diam, siapin hati kita untuk mendengar firman-Nya. Kita nyanyikan ya firman Tuhan didengar. Firman Tuhan di hatiku, ku ingin
sama-sama kembali boleh memuji Tuhan. Kita sama-sama kembali boleh bernyanyi untuk Tuhan. Bahkan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini Lausa mau cerita. Lausa ambil dari Alkitab. Dari 1 Samuel pasal 17. Tentang siapakah itu? Nah, sebelum Lausa lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita tentang Tuhan, tentang kekuasaan Tuhan, tentang kekuatan Tuhan, dan bagaimana Tuhan menolong seorang tokoh di Alkitab menghadapi musuh Israel. Berkati kami Tuhan di dalam mendengarkan cerita ini, berkati juga Lause yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak masih ingat gak cerita minggu lalu? Cerita minggu lalu itu tentang siapa ya? Anak-anak ingat? Iya benar, tentang Daud. Daud yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan siapa? Menggantikan Saul. Karena Saul adalah raja yang tidak taat kepada Tuhan. Maka pada waktu itu Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi Daud. Tuhan memilih Daud menjadi penggantinya Saul. Tuhan memilih Daud menjadi pengganti Saul karena apa? Iya, karena Daud adalah anak yang bagaimana? Taat. Bukan cuma taat kepada orang tua, tapi juga taat kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia punya hati yang taat dan percaya kepada Tuhan Allah. Nah, setelah Daud diurapi menjadi raja, apakah otomatis Daud langsung menjadi raja? Tidak. Apakah otomatis Daud tidak mengembalakan domba lagi? Tidak. Daud tetap masih mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Dia tetap mengembalakan kambing domba, mengembalakan domba-dombanya, membawa domba-dombanya ke padang rumput untuk diberikan makanan. Nah, anak-anak kenapa? Karena untuk menjadi raja itu butuh proses waktu. Saul masih menjadi raja pada waktu itu. Nah, setiap hari Daud terus mengerjakan tugasnya sebagai gembala. Dia mengembalakan domba-dombanya ke padang. Nah, ketika ada bahaya, apa yang Daud lakukan? Daud menaruh hatinya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan akan memelihara dia, akan menjaganya, akan besertanya, memberikan dia kekuatan untuk melawan binatang buas. Jadi ketika dia menjaga domba-dombanya, kadang-kadang bisa ada binatang buas yang datang. Seperti apa binatang buas itu? Kadang bisa muncul singa, kadang bisa muncul beruang. Nah, dia bisa melawannya. Tapi dia melawannya dengan apa? Kekuatan yang daripada Tuhan. Dia percaya Tuhan yang memberikan dia kekuatan untuk menang melawan singa ataupun beruang atau binatang-binatang yang lain yang hendak menerkam domba-dombanya. Dia percaya kepada Tuhan Allah yang ia sembah. Nah, waktu pun berlalu. Setiap hari dia gembalakan kambing dombanya. Nah, pada suatu hari ternyata ayahnya bilang begini sama Daud. Daud, ayo pergi ke medan pertempuran. Untuk apa ya? Wah, ayahnya ingin Daud melihat saudara-saudaranya yang sedang bertempur, berperang melawan orang-orang Filistin di medan perang. Daud diutus pergi ke sana untuk membawa makanan dan melihat bagaimana kondisi kakak-kakaknya. Karena sudah berhari-hari kakak-kakaknya itu tidak pulang ke rumah. Ternyata kakak-kakaknya itu sedang melawan bangsa Filistin. Pasukan Israel, Raja Saul sedang melawan bangsa Filistin di medan pertempuran. Dia pun akhirnya dengan taat pergi ke sana. Tetapi ketika sampai di sana, Daud melihat apa? Wah, ada apa ini dengan pasukan Israel? Pasukan Israel semuanya ketakutan. Mereka tidak ada satupun yang berani maju berperang.
tidak ada satupun yang berani maju melawan bangsa Filistin, pasukan orang Filistin. Ternyata di pasukan Filistin itu ada seorang yang tinggi besar. Tingginya itu 6 hasta sejengkal. Kalian tahu berapa itu tingginya? Berarti kalian coba hitung ya. Berapa tingginya ya? 1 hasta itu 45 cm. Jadi kalau 6 hasta sejengkal itu berarti berapa? Berapa tinggi orang itu? Wah, cukup tinggi loh. Kalau kita hitung nih, 6 kali 45. Gak usah tunggu, kalian hitung. 6 kali 45. Berapa? Iya, benar. Kalian semua pinter ya matematikanya ya. 270 cm. 270 cm loh tingginya. Wah, pasukan Israel tidak ada yang berani maju melawan orang Filistin ini. Nah, ini orang Filistin ini ya, badannya besar, tinggi, begitu ya satu orang ini ya. Dia bukan cuma badannya besar, tinggi, tapi apa? Dia menggunakan perlengkapan perang yang luar biasa. Dia ada ketopong, dia ada baju jirah, kemudian dia ada penutup bahu, penutup kaki. Semua bahan perlengkapan perang itu dari besi tembaga. Kemudian bukan cuma itu, dia punya perisai, dia punya tombak, pedang yang beratnya sangat luar biasa. Sehingga pada waktu itu dia menantang pasukan Israel, tidak ada satupun orang yang berani maju. Daud bertanya kepada pasukan Israel, ada apa ini? Daud bertanya kepada pasukan Israel, ada apa ini? Gitu ya. Apa yang terjadi? Kenapa kalian semua ketakutan? Seperti itu. Kemudian pasukan Israel berkata, wow, itu ada orang raksasa besar gitu ya. Dari pasukan Filistin yang menantang bangsa Israel 1 lawan 1. Dan tidak ada satupun yang berani maju. Bukan cuma pasukan Israel, tapi Raja Saul pun tidak berani maju karena sangat ketakutan. Wah, ketika Daud mendengar hal itu, apa yang Daud lakukan? Apakah Daud ketakutan juga? Tidak. Nah, pada waktu itu, saat itu Daud ada di sana dan dia mendengar apa yang terjadi. Orang ini nih, orang raksasa besar ini, namanya tahu nggak kalian? Ya, pasti kalian tahu, udah pernah dengar ceritanya bukan? Namanya Goliat. Orang ini dari Gad. Nah, Goliat ini menantang barisan pasukan Israel. Dia menantang, dia berkata demikian. Ayo, aku menantang pasukan Israel 1 lawan 1. Siapa yang berani melawan aku? Wah, gak ada satupun yang dari mereka berani melawan dia. Bahkan bukan cuma dia menantang pasukan Israel, tapi dia apa? Dia menghina pasukan Israel. Ketika Daud melihat dia menghina pasukan Israel yang adalah pasukannya Tuhan, wah, yang adalah umat Tuhan, wah, Daud menjadi sangat marah. Karena apa? Goliat menghina tentaranya Tuhan. Wah, dia sangat marah. Lalu dia ingin maju berperang melawan Goliat. Maka dia mendatangi Saul. Apa yang Daud katakan kepada Saul? Aku akan maju melawan pasukan Filistin ini, raksasa ini, Goliat ini. Tetapi Saul berkata kepada Daud, apakah mungkin kamu bisa melawan dia? Jangan, gitu ya. Jangan. Karena apa? Dari sejak kecil, dari sejak masa mudanya dia sudah terbiasa berperang. Sedangkan kamu tidak pernah berperang, tidak ada latihan perangnya. Tetapi pada waktu itu Daud tidak menjadi mundur. Daud berkata demikian. Tuhan Allah akan menolong aku. Ketika aku mengembalakan kambing domba, aku mengalahkan binatang buas, yaitu seperti apa? Singa dan beruang. Aku bisa mengalahkan mereka karena Tuhan Allah menolong aku. Dan saat ini
Aku percaya bahwa apa? Tuhan Allah yang telah membebaskan aku dari singa dan beruang. Tuhan Allah itu juga yang akan membebaskan aku dari orang Filistin ini yang menghina pasukan Allah. Maka dia tetap mau maju berperang melawan Goliat. Goliat yang telah menghina pasukan Israel. Dia berkata bahwa apa? Aku akan mengalahkan dia dan aku akan memenangkan pertempuran. Sebab apa? Di tangan Tuhanlah pertempuran itu. Jadi Daud percaya bahwa apa? Tuhan Allah yang akan menolong dia, melepaskan dia dari tangan Goliat. Dia akan memenangkan pertempuran karena Tuhan yang akan menolong dia. Karena Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang memberikan dia kekuatan, memberikan dia kuasa. Nah, setelah ngomong begitu kepada Saul, akhirnya bagaimana dengan Raja Saul? Apakah ia mengizinkan Daud untuk maju? Daud diizinkan maju berperang. Dan bukan cuma Daud diizinkan maju berperang, Daud juga dikasih pakaian perang, begitu ya. Wah, waktu dia menggunakan pakaian perang, pakaian terlalu berat. Maka apa yang Daud lakukan? Daud tidak mau memakai pakaiannya karena terlalu berat. Pakaiannya terbuat dari besi, sedangkan dia tubuhnya kecil, begitu ya. Maka dia nggak mau. Lalu apa yang dia lakukan? Dia punya senjata sendiri ternyata, anak-anak. Dia ambil 5 batu, kemudian ada senjata satu lagi yang namanya umban. Umban dia ambil. Setelah itu apa yang dia lakukan? 5 batu itu dia masukkan kantong, kemudian dia bawa umbannya, dia maju ke Goliat, di hadapan Goliat, di tengah-tengah antara pasukan Israel, pasukan Filistin. Mereka ada di tengah-tengah. Dia maju ke pertempuran itu, gitu ya. Nah, ketika sampai di sana, wah, Goliat melihat, wah, orang kecil ini yang datang pula, begitu ya. Wah, Goliat langsung menghina Daud, begitu ya. Lalu apa kata Daud? Daud bilang begini sama Goliat, kamu datang berperang melawan aku dengan tombak lembingmu, tetapi aku datang dalam nama Tuhan pasukan Israel yang kau hina itu. Tuhan Allah akan menyerahkan kamu kepadaku. Tuhan Allah akan memberikan kemenangan kepadaku. Kamu akan kukalahkan dan aku akan apa? Memberikan dirimu kepada burung-burung di udara untuk dimakan. Wah, saking marahnya Daud ya berkata demikian. Lalu akhirnya mereka pun mulai yang namanya mau bertempur, gitu ya. Goliat mau maju, tapi apa yang Daud lakukan? Daud ambil batunya, dia taruh di umbannya, kemudian dia apa? Diumbannya Daud tak, begitu ya. Goliat mati. Puji nama Tuhan. Iya, Goliatnya cuman digini-giniin sama Daud, pak, begitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Batunya Daud itu masuk ke dahinya Goliat. Seketika itu juga apa yang terjadi sama Goliat? Goliat mati. Wah, semua bangsa Israel bersorak penuh kemenangan. Mereka sangat senang sekali apa? Karena Goliat berhasil dikalahkan oleh Daud. Padahal Daud itu apa? Badannya kecil. Tapi dia tahu dia dapat kekuatan dari siapa? Dari Tuhan Allah. Waktu itu, seketika itu juga apa yang terjadi dengan pasukan Filistin melihat Goliat mati, pahlawan mereka mati. Mereka semua lari ketakutan. Dan bangsa Israel yang awalnya ketakutan langsung juga lari. Lari itu apa? Mengejar pasukan Filistin. Mereka berhasil akhirnya mengalahkan pasukan Filistin. Dan pertempuran itu mereka menangkan. Semua karena siapa? Karena Tuhan Allah yang memberikan kemenangan bagi Daud dan bagi pasukan Israel. Nah, anak-anak, hari ini dari cerita ini kita belajar apa? Kita belajar apa?
harus punya hati yang percaya seperti Daud. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita kemenangan atas masalah yang kita hadapi, atas ketakutan yang kita hadapi. Anak-anak misalnya ya punya masalah apa yang anak-anak sangat takut. Anak-anak belajar percaya sama Tuhan, serahkan sama Tuhan semua masalah itu. Ketika anak-anak takut gelap, ingat ada Tuhan yang berkuasa, yang selalu menjaga kita, yang selalu tidak pernah meninggalkan kita. Ketika anak-anak tidur sendiri misalnya ya, tidak ada papa mama di dalam kamar, kemudian lampu juga dimatikan, nggak perlu takut. Karena apa? Ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang selalu beserta, menjaga anak-anak ketika tidur. Dan Tuhan kita itu, ingat loh ya, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tidur loh. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah tertidur. Dia selalu menjaga kita, melihat kita, memberikan kekuatan bagi kita. Nah, ketika misalnya anak-anak nih ya, kesulitan kerjakan PR, minta Tuhan tolong supaya ingat apa yang telah guru-guru jelaskan, sehingga ketika mengerjakan PR, anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik. Atau misalnya ada PH, minta Tuhan menolong, mengingat apa yang sudah kamu pelajari. Selalu datang kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita apapun yang terjadi. Tuhan akan berikan kita kemenangan. Yuk, kita mau akhiri cerita ini dengan berdoa. Tuhan, tolong kami untuk seperti Daud yang selalu percaya kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun ya Tuhan. Dalam masalah apapun yang kami hadapi, kami selalu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kami kemampuan, kepintaran, kekuatan. Tuhan akan selalu beserta menjaga kami apapun yang kami alami. Dan kami mau ya Tuhan belajar seperti Daud yang selalu menyerahkan semua masalah kami, menceritakan semua masalah kami hanya kepada Tuhan. Berikan kami hati yang percaya, berikan kami hati yang taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, sampai di sini cerita Lause ya. Sampai ketemu minggu depan. Nah adik-adik, kita udah selesai dengerin firman Tuhan ya. Ceritanya tentang apa? Daud dan Goliat. Nah, siapa yang menang di antara kedua orang tersebut? Daud ya. Daud menang dalam nama Tuhan. Dia berhasil mengalahkan Goliat. Yuk, sama-sama kita mau nyanyiin lagu Daud dan Goliat. Adik-adik, saatnya kita mau memberikan persembahan. Yuk kita siapin persembahan kita. Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita mau nyanyiin lagu persembahan kami. Bersama
teman kita, Jerome. Ayo teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati tambahan ini supaya gaji, berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih, Jerome. Nah, sebentar lagi kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita. Yuk sekarang kita nyanyiin lagu Bapa Terima Kasih. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu kami. Kami sudah selesai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan boleh terus memimpin dan menolong setiap kegiatan kami ke depannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Dah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.